Pemerintah memastikan para pensiunan dan penerima pensiun turut mendapatkan tunjangan Hari Raya THR 2021. THR bagi pensiunan dan penerima pensiun akan mulai dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum Lebaran. Kementerian Keuangan Kemenkeu telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42 PMK 05/2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian THR dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2021 yang bersumber dari APBN. Sebagai informasi, pensiunan merupakan aparatur negara yang sudah purna tugas dan diberi penghargaan atas pengabdiannya kepada negara berupa manfaat pensiun sesuai ketentuan perundang-undangan. Pensiunan yang akan mendapatkan THR antara lain: 1. Pensiunan PNS. 2. Pensiunan prajurit TNI. Ini termasuk penerima tunjangan bersifat pensiun prajurit TNI dan penerima tunjangan pokok prajurit TNI. 3. Pensiunan anggota Polri. Pensiunan anggota Polri termasuk penerima tunjangan bersifat pensiun anggota Polri dan penerima tunjangan pokok anggota Polri. 4. Pensiunan pejabat negara. Rincian THR antara lain: THR bagi pensiunan dan penerima pensiun terdiri atas pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang, dan tambahan penghasilan. Nantinya, THR bagi pensiunan akan dibayarkan oleh PT Taspen Persero atau PT Asabri Persero. Disebutkan, PT Taspen dan PT Asabri menyampaikan tagihan pembayaran THR bagi pensiunan ke kuasa pengguna anggaran paling cepat 13 hari kerja sebelum Hari Raya. Gaji pensiunan PNS tersebut selama ini dikelola dan disalurkan oleh BUMN PT Taspen Persero, di mana dana pensiun PNS Taspen disalurkan ke para pensiunan lewat jaringan Taspen hingga kantor pos. Sementara untuk pensiunan abdi negara dari unsur TNI dan Polri, dana pensiun dikelola oleh PT Asabri Persero. Besaran pensiunan pokok diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan janda dudanya. Berikut besaran pensiun pokok pada masing-masing golongan. Kementerian lembaga yang sudah mengajukan permintaan pembayaran THR dan pencairannya adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan hingga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR. Lalu Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Dewan Perwakilan Rakyat DPR, hingga Kepolisian Republik Indonesia Polri. Dikutip dari PMK Nomor 42 PMK 05/2021, komponen serta besaran THR dan gaji ke-13 tahun 2021 bagi pensiunan dan penerima pensiunan PNS sebagai berikut. 1. Pensiun pokok. Pensiun pokok adalah pensiun pokok sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Pensiun Pokok. 2. Tunjangan keluarga. Tunjangan keluarga adalah tunjangan keluarga yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang gaji, hak keuangan atau sebutan lainnya. 3. Tunjangan pangan dalam bentuk uang. Tunjangan pangan PNS adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS dan anggota keluarganya dalam bentuk natura, beras, atau dalam bentuk in-natura uang sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang gaji, hak keuangan atau dengan sebutan lainnya. Tunjangan pangan juga diberikan untuk anggota TNI dan Polri beserta anggota keluarganya. 4. Tambahan penghasilan. Tambahan penghasilan adalah tambahan penghasilan bagi penerima pensiun karena perubahan pensiun pokok baru tidak mengalami kenaikan penghasilan, mengalami penurunan penghasilan, atau mengalami kenaikan penghasilan tetapi kurang dari 5% sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara untuk 2021, THR tanpa tunjangan kinerja. B. Cahyokumolo memastikan dana pensiunan PNS akan diterapkan dengan jumlah iuran pasti atau fully funded. Namun sampai saat ini, skema tersebut belum berjalan. Terkait pemberian jaminan pensiun, pemerintah akan melakukan reformasi sistem pensiun berdasarkan iuran pasti, kata Cahyo beberapa waktu lalu.
Skema fully funded yang belum bisa terrealisasi ini, kata Cahyo, disebabkan adanya pandemi COVID-19, yang akhirnya mengharuskan pemerintah fokus melakukan refocusing anggaran untuk kesehatan dan bantuan sosial. Sebenarnya pada awal Januari tahun 2020 sudah ada inisiatif mengadakan rapat di Kemenkeu, yang undang Pak Mendagri dan kami juga untuk bahas detail, katanya. Ini tapi karena ada pandemi COVID-19 sehingga konsentrasi anggaran untuk infrastruktur kesehatan dan bansos, sehingga ini belum sempat dibahas tuntas. Perubahan skema pensiunan ini dilakukan sebagai salah satu langkah untuk memberikan uang pensiunan yang lebih besar kepada PNS saat habis masa kerjanya. Selain itu, skema terbaru ini juga akan mengurangi beban APBN. Saat ini, APBN harus mengeluarkan anggaran kurang lebih 120 triliun rupiah setiap tahunnya untuk pembayaran pensiunan. Pembayaran pensiunan ini setidaknya diberikan kepada pensiunan PNS, TNI, Polri yang jumlahnya sekitar ke-3,1 juta orang. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria, menyebutkan pembahasan skema pensiun fully funded masih bergulir pembahasannya di Kementerian Keuangan. Namun, akan segera selesai agar bisa diterapkan dalam waktu dekat. Melalui skema fully funded ini, bukan tidak mungkin pensiunan yang diterima PNS lebih besar. Bahkan, catatan Kemenpan RB pegawai eselon I di kementerian bisa mendapatkan pensiunan hingga 20 juta rupiah per bulan dan tunjangan hingga 1 miliar rupiah. Berbicara saat penandatanganan komitmen pembangunan mal pelayanan publik, seperti dikutip CNBC Indonesia, Cahyo awalnya mengaku berbicara dengan PT Taspen Persero apakah mungkin pensiunan PNS mendapatkan tunjangan hingga 1 miliar rupiah. Kami dengan Taspen juga sudah diskusi bagaimana pensiunan ASN itu nanti dapat tunjangan Taspennya mencapai 1 miliar rupiah, kata Cahyo. Berdasarkan perbincangan tersebut, Cahyo mengatakan kemungkinan bagi pensiunan PNS mendapatkan tunjangan pensiun hingga 1 miliar rupiah terbuka cukup lebar. Setelah dihitung-hitung bisa, katanya, PT Taspen Persero sendiri telah menyediakan smart card untuk pensiunan pegawai negeri sipil agar ke depan tidak perlu antre lagi ketika melakukan pengambilan uang tunai. Ini sangat bermanfaat, apalagi ketika menghadapi situasi pandemi COVID-19. Manfaat lainnya dari Taspen Smart Card adalah sebagai alat pembayaran yang memiliki fasilitas tambahan program promosi dan diskon di beberapa merchant terpilih yang telah bekerja sama dengan PT Taspen Persero, ungkap pemimpin divisi korporat sekretari Bank BJB Widi Hartoto dalam keterangan tertulisnya. Taspen melakukan kerjasama serentak dengan seluruh bank pemerintah yang telah ditunjuk untuk bekerja sama. Salah satunya PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Terbuka, Bank BJB, BJBR. Taspen Smart Card telah didistribusikan oleh Bank BJB kepada para pensiunan Taspen sejak September tahun 2020.